Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya gerhana ternyata bukan sekedar fenomena alam biasa, namun ada pesan tersirat yang diselipkan Sang Pencipta. Apa saja sih pesan-pesan itu? Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe biar gak ketinggalan video terupdate dan informatif lainnya. Banyak yang tidak menyadari, ternyata gerhana adalah tanda-tanda yang Allah jadikan sebagai peringatan untuk para hambanya. Barangkali dosa-dosa yang sudah disepelekan, kelalaian yang akut, atau maksiat-maksiat lainnya yang sudah merajalela. Allah hendak mengingatkan melalui fenomena langka ini kalau datang azab, supaya manusia bertobat, kembali takut kepadanya. Juga supaya manusia menyadari betapa maha kuasanya Allah menjadikan siang yang tadinya terang benderang tiba-tiba menjadi redup atau bahkan gelap gulita seperti halnya malam. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, terkadang Allah mendatangkan musibah supaya manusia bertaubat dan menjadi pelajaran untuk mereka. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Surat Al-A'raf ayat 130. Hanya saja gerhana bukan musibah, ia adalah tanda atau peringatan untuk menakut-nakuti dari sebuah petaka atau bala. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk segera sholat, istighfar, bersedekah, dan semangat melakukan amalan-amalan kebajikan saat terjadi gerhana. Mari simak hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera berdiri dengan perasaan takut kalau terjadi kiamat. Kemudian beliau memasuki masjid untuk melakukan sholat, rukuk dan sujud dalam waktu yang amat panjang yang pernah aku lihat. Setelah itu beliau bersabda, tanda-tanda yang Allah kirimkan, yakni gerhana, tidaklah terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang, namun Allah hendak menakut-nakuti para hambanya dengannya. Apabila kalian melihatnya, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa, dan istighfar, memohon ampun kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah menyimpulkan dari hadis ini, hadis di atas terdapat anjuran untuk beristighfar ketika terjadi gerhana atau yang lainnya. Karena istighfar adalah diantara sebab untuk menolak bala. Fathul Bari 2-546. Syekh Ibnu Baz mengatakan, kejadian gerhana bulan atau matahari atau fenomena yang semisalnya merupakan ujian Allah untuk hamba-hambanya, yaitu untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peringatan kepada mereka dari berlarut-larut dalam kemaksiatan dan supaya mendorong mereka untuk kembali ke jalan Allah. Majmu Fatawa Ibnu Baz 9-157. Sampai-sampai diceritakan oleh para sahabat bagaimana ekspresi takut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana kala itu. Sampai-sampai beliau keliru mengambil selendang salah satu istri beliau. Kemudian setelah sadar, beliau mengenakan selendangnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan makna perkataan tersebut karena saking buru-burunya dan konsentrasi beliau tertuju pada fenomena gerhana tersebut, yakni beliau hendak mengambil selendangnya, namun ternyata yang keambil selendangnya milik sebagian istri beliau. Karena tidak sadar disebabkan hati beliau disibukkan dengan peristiwa gerhana. Al-Minhaj 6-212. Maka dari itu, gerhana bagi seorang mukmin selayaknya menimbulkan rasa takut, membuatnya berpikir akan azab Allah dan menyadarkan dirinya untuk segera bertaubat, bukan ajang untuk hiburan, sekedar tontonan atau menganggapnya sebatas fenomena alam biasa yang lumrah terjadi. Imam Ibnu Katsir menasehatkan, ketika menafsirkan ayat, tidakkah mereka, orang-orang munafik itu, memperhatikan bahwa mereka selalu ditimpa bencana sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga mau bertobat
dan tidak pula mengambil pelajaran. Surat At-Taubah ayat 126. Beliau mengatakan, seorang yang mukmin adalah yang berpikir atau sadar saat Allah mendatangkan cobaan kepadanya, baik dengan kenikmatan atau musibah. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis diterangkan, seorang mukmin selalu mendapatkan cobaan sampai dia keluar dari alam dunia bersih tanpa membawa dosa. Adapun orang munafik perumpamanya seperti keledai, tidak sadar kalau sedang diikat tuannya ketika diperintahkan, ketika mendapat musibah, dan ketika diberi. Tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 95 dari surat Al-A'raf. Tentu kita tak ingin meniru orang munafik itu, bersikap dan bertingkah sepertinya, tidak mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi pesan-pesan yang tersirat dari gerhana. Semoga jadi pelajaran untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe biar gak ketinggalan video terupdate dan informatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.